2 kali keguguran. Cek lab, tidak ada penyakitnya. Apa anak? Kenapa anaknya meninggal? 2 keguguran. Selalu begitu. Sakit nggak? Bener ya? Insya Allah ya. Allah titipkan anak lagi ya. Iya sakit kan? Penyakitnya nggak ada di dokter. Sampai disuruh pulang lagi ke dokter, nggak pulang balik-balik lagi gitu. Ada dokternya gitu. Kadang ada penyakitnya. Tapi sakitnya nggak hilang. Tapi nggak ada penyakitnya. Sekarang nggak ada. Sok bangun sakit, sok silakan diri. Sok. Mungkin mau gerakan jumba, rukuk, mau ngapain, sakit nggak sekarang? Enggak, tidak ada sesuatu yang berkaitan masih izin Allah. Jangan menyeberang pikiran kita ke hal negatif. Udah pasrah sama Allah. Insya Allah lancar ya. Saya doakan ya urusan dunia akhiratnya ya. Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe. Namanya siapa? Yolanda Festi. Kenapa nih? Ini dari pinggang menjalar ke lutut sama perut ini sakit. Perutnya yang Perut sakit. Cek dokter nggak? Waktu itu udah, cuman nggak ada apa-apa. nggak ada penyakit. Nggak ada penyakitnya. Sakit. Sakit. Sekarang sakit. Kerasa kan ganjel rasa sakit gitu. Ada jinnya kan? Ada jin. Aku pakai pang keluarkan mana ya jin apa? Bismillah keluarkan lah. Kerasa aja rasa sakitnya menjalar ke sini tuh. Meskipun lagi diam nggak harus berjalan gitu. Diam juga ngerasa dari sini. Sini. Ke pagina aja sakit sebelah. Ya. Jadi dari sini ke pagina sampai ke sini. Selangkah. Gitu. Insya Allah ya. Semoga Allah ampuni dosanya, Allah sehatkan badannya, maksud hajat tujuannya Allah kabulkan. Amin. Ya tentunya lebih banyak sabar lagi, lebih ikhlas lagi, karena memang orangnya tidak banyak bicara dan lebih banyak kesedihan sama kecewanya. Dari belum nikah sampai sudah menikah, banyak sakitnya, banyak air mata yang menetes. Itu yang saya lihat. Bahkan sampai orang tuanya pun jarang sekali bicara, sehingga banyak sekali kekhawatiran, ketakutan, kesedihan dalam hatinya, sehingga yang membuat ini kadang-kadang penyakitnya pun juga ngumpul. Gitu. Bahkan sering sakit di bagian leher, sering sakit di bagian belakangnya, ya, seperti itu, sampai ke rahimnya diganggu terus. Seperti itu. Mulai dari sekarang, maafkan orang yang pernah berbuat salah, baik itu laki-laki dari dulu yang membekas di dalam hati, dikecewakan, gitu ya. Maafkan dia. Sampai selesai menikah pun sama, banyak sekali kesedihan. Kenapa bermasalah ini dengan rahimnya? Kalau bahasa ke dokter nggak ada penyakitnya ya. Gitu. Pernah mendem kesel apa atau mendem apa tadi, kesedihan apa yang saya lihat itu? Apa anak? Kenapa anaknya meninggal? Anaknya meninggal di luar, di kandungan? Di kandungan 9 bulan, mau siap lahiran, udah meninggal. 2 keguguran. Selalu begitu. Insya Allah ya, dalam hadis riwayat Bukhari, karena memang tidak ada yang mau secara pandangan fisik kita anak itu meninggal. Tapi kalau lihat hakikatnya adalah itu tabungan buat orang tuanya. Memang tidak ada yang mau, tapi insya Allah ini udah kehendak Allah, karena semua di atas ketentuan Allah gitu ya. Kata Ibnu Taimiyah juga, skenario yang terbaik adalah Allah yang mengatur dia. Artinya berusaha penaan, tawakal sama Allah. Semoga menjadi tabungan baik dunia ataupun nanti di akhirat. Karena memang seorang anak yang meninggal usia bayi atau balita yang masih bersih, dia tidak akan masuk surga nantinya sebelum orang tuanya masuk surga duluan. Kita nggak tahu dan tidak memahami dengan cara apa kita bisa masuk ke surganya Allah. Begini cara terbaik yang Allah kasih buat Tete, dengan ini bisa masuk membawa derajat orang tuanya baik dunia ataupun akhiratnya nanti ke surga. Ya.
Insya Allah dari sekarang belajar ikhlas kan memang berat, tapi kita belajar ya untuk mengikhlaskan. Biar apa? Tetenya sehat. Gitu. Biar apa? Nanti dia dapat turunan lagi. Mudah-mudahan ya, jangan berharap kepada saya, tetap berharap kepada Allah. Semoga Allah berkenan dengan doa-doa kita dan Allah sehatkan tetehnya, gitu, ditenangkan hatinya. Insya Allah diberi keturunannya lagi. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah ketika kita mau berserah diri, mau minta ke Allah ya. Allah itu maha pengabul doa kok. Hanya terkadang kita ini sebagai manusia pengennya cepat-cepat, tidak mau sabar. Bahasanya tidak ada suatu kesedihan, kegalauan, kebimbangan serta ketakutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan satu duri sekalipun, melainkan karena Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Ya, seperti itu. Kita nggak tahu, itu mungkin cara Allah untuk menghapus dosa kita ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan sehat ya. Jadi kalau rumah sakit nggak ada penyakitnya ya. Insya Allah ya, udah punya anak lagi ya. Amin. Sakit nggak? Enggak, duduk. Nabrak meja. Sakit nggak? Bener ya? Insya Allah ya. Allah titipkan anak lagi ya. Amin. Yang penting nggak usah pikirin, nggak usah nyebrang. Pasti kan yang saya lihat lagi nih pasti ya bukan pasti ya. Insya Allah yang saya lihat di pikirannya kerjaan orang kerjain, karena memang dulu banyak dikecewakan sama laki-laki juga, yang mana akhirnya pikirannya nyebrang sama laki ini dikerjain orang nih, akhirnya kan anak itu nggak jadi seperti itu ya. Udah sekalipun iya, biarin urusan Allah itu, tujuan kita mah udah pasrah sama Allah, minta sama Allah, tawakal sama Allah, terus ikhtiar. Insya Allah memang begitu ya. Artinya maafkan, gak usah dipikirkan ini kerjaan orang atau siapa. Yang perlu kita yakini tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Allah. Udah itu aja. Kita tujuannya udah berdoa, berusaha gitu ya. Selebihnya udah tawakal Allah yang menentukan. Insya Allah saya yakin ini punya anak lagi di dalam. Gitu ya. Ini nggak sakit kan? Penyakitnya nggak ada di dokter. Sampai disuruh pulang lagi ke dokter, nggak pulang balik-balik lagi gitu. Ada dokternya gitu. Kadang ada penyakitnya, tapi sakitnya nggak hilang. Tapi nggak ada penyakitnya. Sekarang nggak ada. Sok bangun sakit, sok silakan diri. Sok. Mungkin mau gerakan jumba, berupuk, mau ngapain, sakit nggak sekarang? Enggak. Sok sujud syukur sekalian. Nah, sujud syukur sekalian. Minta ampun sama Allah, semoga Allah ampuni dosanya. Semoga Allah berkenan lagi dengan doa kita, Allah berikan anaknya pada maksud yang harapkan. Enggak sakit ya? Enteng ya? Apalagi yang dirasa? Punggung. Punggungnya kenapa? Nggak tahu, baru beberapa hari terasa sakit. Kanan kiri. Jadi dominan sakit gitu ya? Iya. Nyari mama kita tapi ayo main enteng. Mama enteng. Bisa ngangkat. Tadi nggak bisa ngangkat ya? Alhamdulillah, bersyukur. Nah. Cok, angkat. Terus mau kemana kayak bareng gitu. Biar kita biar tahu. Jangan jauh-jauh. Sakit nggak? Enggak, bener. Udah nggak sakit. Bener ya? Alhamdulillah. Saya cuma sarankan tadi, selain daripada maafkan orang yang pernah berbuat salah, siapapun, kalau dari sekarang memang anak perempuan ketika sudah dikatakan qabil itu selesai ya tanggung jawab orang tua ya. Tapi tidak jadi masalah, tetap kan kita tetap bintinya, orang tua masih ada, tetap berbuat baik nggak diharuskan, atau artinya tetap berbuat baik pada orang tua, minta maaf ke orang tua, terus tetap paling utamanya minta maaf dulu ke suami, minta maaf ke orang tua, maafkan orang yang berbuat salah, laki-laki di zaman masa lalunya sampai di saat sekarang, udah maafkan, lepaskan,
lebih fokus berserah diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, salat tobat, salat hajat, salat istikharah. Ya, doakan anak setiap saatnya, dua-duanya, gitu. Dan nanti tolong baca surat Al-Imran, ya. Baca surat Al-Imran. Kalau memang tidak bisa langsung satu surat, nggak apa-apa, satu ayat atau dua ayat, ya. Gitu ya. Yang penting istiqomah. Insya Allah Allah kabul lagi. Insya Allah anaknya tidak lama punya anak. Ya. Jangan khawatir, rahmat Allah lebih luas daripada murkanya Allah. Gitu. Ya. Seberapa lama ini nggak ada anak? Selesai itu. Apa yang Akhir. yang pertama tuh 2 tahun, ntar iya, terus yang keguguran mau setahun, terus tahun. Berarti totalnya dari yang pertama itu 3 tahun ya. Insya Allah ya, sehat ya. Karena kan udah bukti kasih sayang Allah tuh begitu. Ke dokter nggak ada penyakitnya. Di sini bentaran gitu aja ya, sembuh. Itu loh kasih sayang Allah. Artinya ikhtiar mah boleh kemanapun kata Nabi, sekalipun ke Yahudi pun. Yang penting tidak menggadaikan ketauhidan kita kepada Allah, yakin tetap sama Allah. Artinya dengan hati yang kuat. Maka saya mengatakan tidak. Berapa banyak orang yang sakitnya sembuh tanpa melalui datang ke dokter, cukup dengan doa yang mustajab, minta ke Allah, gitu ya, dengan rupiah yang bermanfaat dan dengan hati yang kuat, dan tentunya tawakal kepada Allah. Seperti itu ya. Jadi ini udah bukti kasih sayang Allah bahwasanya memang begitu. Karena nggak sembuh di dokter ya, di sini nggak sembuh di sini mungkin di dokter. Iya. Seperti itu. Jadi saya pun sekalipun teteh langsung sembuh seperti ini, saya yang mamahnya langsung nggak bisa ngangkat, langsung bisa ngangkat, badan lemes nggak karuan, langsung enak. Itu emang udah izin Allahnya begitu, kasih sayang Allah tuh begitu. Jadi insya Allah dalam hati saya tidak mengakui atau merasa itu hasil saya. Yang saya yakini bahwasanya tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa izin Allah. Makanya kita sama-sama yakini yuk, tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa izin Allah. Jangan menyeberang pikiran kita ke hal negatif. Udah pasrah sama Allah. Insya Allah lancar ya. Saya doakan ya urusan dunia akhiratnya ya. Alhamdulillah. Amin. Jangan lupa subscribe.